Puji Tuhan, Shalom, semangat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mengawali segala apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penopang dalam kehidupan saya dan saudara. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan, dalam hidup ini banyak hal yang bisa kita lihat atau kita lakukan, bahkan bisa membantu dalam segala pekerjaan dan kegiatan kita. Ketika ada benda-benda otomatis yang dia bisa bergerak, dia bisa melakukan tugasnya tanpa kita harus mengeluarkan tenaga. Kita menyentuh alat tertentu, maka alat itu langsung bisa berjalan untuk membersihkan apa yang perlu dibersihkan dalam rumah kita. Otomatis, tanpa kita harus menyentuh, hanya bayangan kita saja maka akan langsung terbuka dan kita bisa masuk ke dalam. Jadi kita melihat bahwa otomatis dalam hidup ini sangat menguntungkan. Dalam hidup ini sesuatu yang otomatis untuk segera bisa kita lakukan itu harus dimulai dengan yang namanya kebiasaan yang diulang-ulang. Maka refleks pribadi kita itu yang akan kita lakukan. Bahkan Tuhan juga menciptakan anggota tubuh yang saya dan saudara. Misalnya mata. Mata bisa dengan refleks, dengan otomatis dia akan menutup ketika ada benda-benda yang akan segera masuk ke dalam mata yang bisa membahayakan kesehatan dari mata tersebut. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 dikatakan tadi, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu jalan yang akan kau tempuh. Ketika kami harus sampai kepada titik yang ada saat ini, yang mungkin bisa dikatakan bagi sebagian orang, waktu naik itu adalah jalan yang sangat curam, yang sangat tinggi. Dan kemudian ada seseorang yang dia menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh sehingga bisa berada pada titik yang sekarang di mana saya berdiri. Ada yang berbelok-belok, ada yang dia harus naik dengan tajam. Dan ada yang mengatakan hati-hati karena di situ jalannya licin. Di situ ada tanah yang basah yang bisa membuat terpeleset. Jadi dengan otomatis ketika mendengar arahan, mendengar teriakan jangan lewat di situ, mutar ke kanan, lewat ke kiri. Kita dengan otomatis kita akan melakukannya. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika kita ingat kepada Tuhan dalam segala sesuatu, ya, ketika ingat kepada Tuhan, maka otomatis apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan selalu kita hubungkan dengan namanya Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus otomatis akan mengarahkan kehidupan saya dan saudara kepada jalan-jalan yang seharusnya kita tempuh. Bukan kepada jalan yang akan mencelakakan kita. Bukan kepada jalan akan membuat kita terjatuh, terkapar dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika sesuatu diizinkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita otomatis, Amsal mengatakan ingatlah kepada Tuhan karena Tuhan yang akan menunjukkan jalan mana. Ingat kepada Tuhan bukan hanya pada satu hal. Ingat kepada Tuhan bukan hanya berbicara ketika kita butuh saja pertolongan Tuhan. Ingat kepada Tuhan bukan hanya ketika kita merasakan bahwa saya hampir jatuh. Tetapi ketika kita senang, ketika kita sakit, ketika kita susah, kita harus ingat kepada Tuhan. Otomatis ingatan kita adalah kepada Tuhan. Segala sesuatu berarti semua. Maka hasilnya Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan mana yang harus saya dan saudara tempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ingat kepada Tuhan, otomatis apa sih yang akan kita alami? Kita buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-77 ayat yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Sebelum ayat ini muncul, pemazmur menyampaikan satu situasi. Dia terasa bahwa hatinya seperti ditikam, bahwa ada sesuatu yang menekan kehidupannya.
Tetapi ketika kita ingat kepada Tuhan, otomatis yang pertama, ketika saya dan saudara mungkin hari-hari ini dalam keadaan yang tertekan, apa yang akan kita ingat ketika kita tahu tentang siapa Tuhan? Yaitu kita akan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat besar. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan, baik bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak muda, kita tidak akan langsung menyalahkan Tuhan, atau kita tidak akan menjadi orang yang mental sebagai korban. Tetapi ketika kita ingat perbuatan Tuhan di masa lalu, Tuhan sudah menolong kita, otomatis di masa sekarang ketika kita berada dalam tekanan, kita bisa berkata dengan iman, Tuhan yang sama juga akan sanggup menolong saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua, ketika otomatis kita ingat kepada Tuhan yang membentuk kita, yang menenun kita, yang menciptakan kita, yang mengarahkan jalan hidup kita, maka Efesus 4 ayat 27 berkata, kita akan menjadi orang-orang yang tidak begitu mudah saja memberi kesempatan kepada iblis untuk merampas apa yang sudah kita miliki. Amin. Kadangkala dalam hidup ini kita sendiri yang memberikan peluang. Kita memberikan izin kepada iblis untuk dia merampas apa yang sudah kita miliki. Entah itu sukacita, entahkah itu hal-hal rohani yang kita sebenarnya punya. Karena apa? Karena mungkin tadi dalam ayat Mas mengatakan kita tidak ingat kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Kita hanya ingat kepada Tuhan kepada hal-hal yang tertentu. Padahal kita harus sadar bahwa kita sangat tergantung kepada Tuhan. Jadi umat Tuhan dimanapun Anda berada, dalam segala aktivitas Anda, mari kita tangkap firman Tuhan berkata, ingatlah Tuhan dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan meluruskan jalannya. Otomatis itu akan muncul dengan sendirinya, tanpa didorong, tanpa ditarik, tanpa dipaksa-paksa. Kita akan ikuti jalurnya Tuhan, karena dimulai dari setiap kebiasaan yang kita lakukan hari demi hari. Firman Tuhan mengatakan, marilah melekat kepada Tuhan. Maka dengan sendirinya siapa yang kita lekati, siapa yang kita menempel terus dalam hidup kita, ketika Tuhan yang kita ingin selalu berada dekat dengan Dia, maka kebiasaan yang baik, sukacita yang penuh, kekuatan yang baru, pengharapan dan kesembuhan Dia kerjakan bagi setiap orang yang mau ingat Tuhan dalam segala sesuatu, maka otomatis dia dapat bersukacita, dia dapat mengasihi. Bukan hanya mengasihi sesama, tetapi terlebih dari itu kita dapat mengasihi Tuhan kita yang otomatis dengan sendirinya digerakkan oleh belas kasihan, mau menolong, mau menguatkan setiap saya dan saudara. Mari jalani hari ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, dengan otomatisnya Engkau menggerakkan kami dengan kekuatan Tuhan. Engkau menggerakkan setiap hidup kami untuk datang melekat kepada Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus mengingat Engkau dalam segala sesuatu, bukan hanya pada hal-hal yang tertentu ketika kami dalam tekanan, tetapi ketika hidup kami berada dalam zona nyaman, kami tetap mau menyerahkan segala sesuatu, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, bahkan segala kekhawatiran yang dialami umat-umat Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan sertai, gereja lokal Tuhan sertai, umat-umat Tuhan, Tuhan sertai. Bahkan Bapa di surga, kami bersyukur dengan fasilitas yang ada, kami dapat memuliakan Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami dapat memberitakan kabar baik karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kami. Hanya dalam nama Yesus ada jalan keselamatan. Serta dengan kami Tuhan, berkati pekerjaan umat-umat-Mu sepanjang hari ini, biar mereka dapat melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat nafas kehidupan. Kami mengucap syukur, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.